wa ta'ala, para ikhwan, para akhwat, muhibbin, muhibbat, khususnya para tuan guru kita, Kafatul Muqaddam, Al-Ustaz Guru Haidir, Al-Ustaz Guru Subhan. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dimudahkan dakwah beliau. Amin. Disampaikan cita-cita beliau. Amin. Diijabah doa beliau. Amin. Terus tambah manfaat buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para tuan guru, para imam haidalah, Al-Ustaz Taufik, Al-Ustaz Syirazi, dan para asatidz yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah yang memilih kita jadi muridnya Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, yang mana ini anugerah yang sangat luar biasa, anugerah yang sangat diidam-idamkan oleh semua ahlul barzakh. Semua ahlul barzakh mengidam-idamkan anugerah ini, dan kita mendapatkannya. Mudah-mudahan kita mempertahankannya. Amin. Sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya setiap hari itu kita punya momen yang istimewa, sangat istimewa, yang kita udah tahu, tapi sayang kita melewatkannya begitu aja. Momen apaan? Momen duduknya kita sama Nabi Muhammad SAW. Kira-kira menurut hati kita itu istimewa apa enggak sih? Istimewa. Duduk sama Rasul istimewa apa enggak? Istimewa. Terus kita ngelewatinnya tanpa ada kesan, begitu, betul enggak? Terlewat begitu aja. Betul enggak sih? Selesai, besok ketemu lagi, selesai, kayak enggak terjadi apa-apa. Benar apa enggak? Benar. Pengen enggak sih jadi istimewa begitu? Pengen. Insyaallah. Mudah-mudahan. Kalau pengen, ya buktikan. Buktikan sendiri di hadapan Allah. Dengan apa membuktikannya? Hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah di kitab ini. Ini kitab Misbahul Anam fi Al-Mustaghithin bi Khairil Anam. Misbahul Zalam. Cahaya di kegelapan, di dalam menceritakan orang-orang yang minta tolong sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam keadaan mimpi, dalam keadaan jaga. Dan pengarang kitab ini orang Marrakesh, orang Maroko, Syekh Muhammad Abi Abdullah Muhammad bin Musa bin Nu'man. Beliau mengatakan semuanya saya dengan tabayyun. Jadi kayak Imam Sahih Bukhari, an. Setiap cerita itu an, kecuali yang memang sudah ada di dalam kutub-kutub as-sabiqah, kitab-kitab yang dahulu kayak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada satu kisah di sini. Beliau mendengar dari kawan beliau bernama Syekh Izzuddin. Syekh Izzuddin ini langsung mendengar dari yang bersangkutan. Qala hakani man asiqu bihi, bercerita kepada saya orang yang saya percaya. Dia bercerita kepada saya tapi enggak ingin disebut namanya. Annahu zara al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia suatu hari pernah ziarah ke Madinah ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita setiap hari dalam wazifah ziarah Pak ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di dalam hailalah ada momen yang lama. Tapi mana zauq itu? Mana rasa itu? Mana hudur itu? Hudur yang kalau kita nyampe ke Madinah kita merinding, kita menangis. Apa yang menyebabkan itu? Karena di situ ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana sugesti itu ketika kita wazifah? Di mana sugesti itu ketika kita hailalah? Kok kita enggak menghadiri itu? Padahal seakan-akan kita enggak percaya dong sama Nabi SAW. Kan Rasul berjanji. Rasul berjanji setiap wazifah Rasul hadir. Betul apa enggak? Percaya apa enggak? Percaya enggak? Ini lagi nasihat buat diri sendiri ya. Tapi kok bisa kita tidur kadang-kadang? Tapi kok bisa kita senderan di depan Nabi SAW? Tapi kok bisa kita ngantuk? Kok bisa kita mengingat yang lain? Bukankah ini kita nih setiap hari kehilangan itu kira-kira? Betul enggak kira-kira? Betul. Sedangkan dalam kisah tersebut berangkat beliau ziarah,
Ketika beliau sudah berapa hari, asabahu alju, beliau merasakan lapar. Bekal kayaknya sudah nggak ada, nggak dibahas, bekalnya nggak ada, tapi beliau lapar dan nggak ada tempat buat mengadu. Datang ke Nabi Muhammad SAW. Syakalahu, kali ya Rasulullah SAW anni ja'an. Dia ngadu ke Rasul, ya Rasulullah SAW, saya lapar dan wirid sudah di maqbarahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak lama dia wirid. Atahu ba'dul asyraf, datang kepada beliau seorang syarif. Qala ta'al, qum ila aina, ila indi. Ayo, diajak sama seorang syarif. Kemana? Ke rumah saya. Sampai di rumahnya sudah disiapkan makanan banyak. Qul, makan saya, katanya. Sampai saya udah kenyang disuruh qul, makan lagi. Terus dipaksa sampai saya kelihatan benar-benar sama makanan udah malas. Baru dinasihatin sama syarif ini. Apa kata syarif tersebut? Gal, ya ikhwan, kana al-wahid minan nas ata min ba'id syaqqal bihar wa tarakal iyal. Ada seorang daripada manusia datang dari negeri yang jauh, sampai dia membelah lautan, meninggalkan keluarganya, betul-betul bersemangat hanya untuk zarah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk berkunjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyampe ke Rasulullah SAW, yang diminta cuma makanan. Wa kana hammuhu kisrata hubzin. Semangatnya, cita-citanya yang diminta cuma sepotong roti. Ma'annahu huwa ma'ana. Padahal Rasulullah SAW bersama kita. Kalau cuma mau roti, ngapain jauh-jauh ke Madinah? Di rumah juga ada roti. Wa kana hammuhu kisratu khubz. Cuma sepotong roti. Kalla law talabta minhu al-jannah aw al-maghfirah aw ar-ridha aw mahma talabta kull shay'in laniltahu bijahi hadha an-nabiy al-mustafa sallallahu alaihi wasallam. Pak, biar sampean tahu ya. Coba kalau yang sampean minta tuh surga, begitu. Kalau cuma minta roti, jangan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketinggian. Masa ketemu presiden minta roti? Ketemu presiden aja minta roti nggak pantas, betul nggak? Betul. Ketemu Rasulullah SAW mintanya roti. Kalau talabtal jannah, coba kalau yang kamu minta adalah surga, coba yang kamu minta adalah ampunan Allah karena kita memang punya dosa, coba yang kita minta adalah ridha-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sering kali kita menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au mahma talabta kulla syai', atau kalian meminta apapun yang kalian minta, umuran ukhrawiyah wa muhimmatil umur, dari perkara-perkara yang penting, yang tidak remeh, engkau pasti akan mendapatkannya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menolak permintaan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan untuk kita, ikhwan, mungkin kita ada sebagian yang belum bisa nyampe ke Madinah, tapi bukankah di dalam wadifah kita udah ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah ketika ziarah hati kita memanggil, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatmu ini mengadu kepadamu kelemahan dirinya di dalam beribadah, mengadu padamu banyaknya dosanya kepada Allah. Tolong ya Rasul, mintakan kepada Allah biar Allah ampuni saya. Tolong ya Rasul, saya punya hajat. Innahu yasma'. Alasan beliau ngarang kitab ini, Syekh Muhammad ibn Nu'man, adalah itu kisah pribadinya, pengalaman pribadi di dalam mukaddimahnya yang membuat beliau akhirnya mengarang kitab ini. Beliau lagi berangkat haji dengan hajjan rijliyah dari Maghrib, dari Maroko pergi haji, ikut rombongan pakai jalan kaki. Ekonomi kalau sekarang, kelas ekonomi. Jalan kaki sampai di Sahara, di padang pasir, nggak ketemu desa, sampai panjang, sampai akhirnya bekal airnya itu habis.
Kata gaibnya, kata dalilnya, tunggu di sini semua jamaah, saya cari di mana air terdekat. Ada gaibnya. Berangkatlah ini gaib. Nah, Syekh Muhammad ini pengarang kitab ini nggak sabaran. Nanti kalau dia dapat airnya jauh, biar saya yang dapat duluan. Ya dalil, saya diikutin di belakang tapi tanpa izin. Yang dalil ini, gaib ini nggak tahu di belakang ada yang ngikutin. Dia ngikutin, akhirnya karena nggak pengalaman, ketinggalan Pak. Ketinggalan sampai huruf, sampai malam. Ketika malam, peteng Pak, di tengah padang pasir, sendirian, nyasar dia mau pergi haji. Ini perlunya kita bertarekah Pak. Di dunia aja nyasar, kita nggak ada yang nganter, apalagi di akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu yatakaffal bina, beliau nanti mulai nafas kita habis, beliau yang akan menjemput kita. Ma habibihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegangin nikmat ini Pak, agung ini. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Akhirnya ketika nyasar, dia melihat kayak ada bayang-bayang di kegelapan. Dia kejar, tambah jauh lagi. Ternyata bukan apa-apa itu. Bukan apa-apa, mungkin pohon kecil yang kena cahaya rembulan dikira orang. Tambah jauh. Sampai kata dia, hampir mau meninggal. Saya mau halak sudah. Kata itu halak. Saya sudah mau meninggal, jalan udah nggak kuat. Duduk dia. Duduk diilhamkan nama Allah Subhanahu wa taala, ingat sama Nabi Muhammad SAW. Cuma satu kalimat Pak yang dipanggil. Sudah lemah, saking lemahnya. Apa kata dia? Qala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, pernahkah dalam wazifah kita manggil hati kita ya Rasulullah? Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita punya problem enggak Pak? Punya urusan enggak? Punya masalah enggak? Allah janjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufarrij li umumina. Pintunya Allah, baballahil a'zam wa habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari kita ada di pintu keluar dari masalah kita. Tapi kita mencampakkan pintu tersebut. Kita mengabaikan pintu tersebut. Ma'annahu ma'ana karrat wa marrat. Beliau ada di depan kita setiap kita wazifah, nggak pernah absen. Kitanya yang abai. Kita memang belum bisa melihat, mata kita banyak dosa. Tapi hati kita nggak pernah mendustakan apa yang dilihatnya. Coba cari dengan hati kita, aina huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau mengucap ya Rasulullah, sudah lemah, sudah nggak punya daya, sudah longlai. Ya Rasulullah, idja'a rajulun, langsung datang Pak Nabi Muhammad SAW. Huwa qaribun minna. Dekat beliau Nabi Muhammad SAW sama kita. Datang Rasulullah. Nggak disebut kalau itu Rasulullah, beliau nggak mengatakan ja'a rajulun, yang mana wajahnya nggak kelihatan karena gelap. Wa qala li, beliau cuma mengatakan arshudu, ayo saya tuntun sampeyan kembali ke rombongannya. Arshudu, cuma arshudu. Wa akhadha bi yadi, tangan saya dipegang. Wa wajada badah. Beliau menemukan kelembutan tangannya Nabi Muhammad SAW. Apa kelebihan ini orang dari kita? Dia mau memanggil Nabi Muhammad SAW dengan hatinya. Mau memanggil Nabi Muhammad SAW. Kita Rasul yang menjamin. Saya hadir setiap murid dan wazifah wahai Ahmad. Tapi hati kita nggak pernah memanggil. Hati kita nggak pernah mengagum kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini jadi ibrah buat kita. Jadi pelajaran buat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tunduk. Nggak jauh beliau jalan, langsung ketemu sama kafilahnya. Dan sudah dalilnya sudah menemukan selamat. Kata dia, pengalaman ini harus saya bagikan. Dan nggak cukup pengalaman ini, pasti banyak minal akhyar, pasti banyak orang-orang yang istimewa pernah mengalami hal ini. Mungkin ikhwan banyak yang pernah mengalami hal ini. Saya akan membukukan pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah dekat sama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang pernah nyambung sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menulis kitab ini. Luar biasa, banyak sekali hikmah dan cerita. Tapi ayo dong kita sekali-kali di wazifah tuh. Makanya kan di dalam sebelum wazifah kita disuruh menghadirkan dosa biar layak kita ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kemudian habis menghadirkan dosa, ya Allah maafkan dosa saya ya Allah, saya mau ketemu Nabi Muhammad SAW. Layakkan saya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW.
Sehingganya istighfar kita adalah taubat. Ketika salawat kita kemudian layak untuk menjumpakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita layak mendapatkan hal ini. Amin. Ikhwati fillah, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu taala anhu wa radahu an nabi. Beliau adalah rafiqun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil arwah. Beliau adalah orang makhluk yang paling dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang yang mau dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu cepat nyampenya. Kenapa kita kagak nyampe? Itu hati kita enggak pernah diajak. Kita enggak pernah ngebawa hati kita yang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah ngebawa hati kita menghadap kepada Syekh Ahmad bin Muhammad. Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu wa radahu. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu beliau siasat dakwahnya luar biasa. Siasat dakwah Syekh Ahmad itu cuma di zawiyah. Kayak beliau guru Haidir, cuma mulazimuz zawiyah aja. Ngapain di zawiyah? Ada seorang sahabat Syekh Ahmad bernama Syekh Abin Nasr Al-Alawi. Laula akhta ismuhu Abdullah. Laqabnya Abin Nasr Al-Alawi. Nah, Abin Nasr Al-Alawi ini enggak jauh dari zawiyah Syekh Ahmad, tinggalnya enggak jauh. Dia tahu Syekh Ahmad radhiyallahu anhu setiap hari orang wirid di situ itu dikasih makan. Itu siasat dakwahnya Syekh Ahmad diantaranya. Dikasih makan. Nah, dia tahu. Jadi setiap hari dia datang ke zawiyah cuma mau makan. Cuma mau makan, Pak. Tapi beruntungnya dia hidup di zamannya Syekh Ahmad. Dia hidup di zamannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wa arafahu Syekh. Dan Syekh tahu betul, peka betul. Wa a'ta ma'arad. Apa yang diinginkannya dikasih sama Syekh Ahmad. Oh, setiap datang sampai akhirnya adkhalallahu fi qalbihi al-mahabbah wasyauq. Allah masukkan ke dalam hatinya kecintaan yang murni kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerinduan. Ketika itu udah diletakkan, yang membawanya ke zawiyah bukan mau makan, tapi rindu mandang wajah mulianya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad itu masil habibi, hafzan na'li bin na'li. Begitu mirip sama Rasulullah SAW, khuluqan wa khalqan. Kata sahabat-sahabat Syekh Ahmad kalau melihat Syekh Ahmad terus baca sejarah Rasulullah SAW yang perinci, itu kayak ngukur bayangan sama orangnya, atau ukur sendal kanan dengan sendal kiri mirip plek. Bahkan ketampanannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad radhiyallahu anhu ya, tampannya beliau di zawiyahnya dekat pasar. Jarang tapi beliau lewat pasar. Itu orang pasar, nggak semuanya cinta sama Syekh Ahmad, mungkin banyak ada juga yang benci, tapi semuanya kalau udah Syekh Ahmad Tijani lewat pasar, semua hatta yang lagi nawar, yang lagi dagang, ya, taraku a'malahum. Mereka semua meninggalkan kegiatan mereka. Semua berbaris ngadep ke jalan, cuman ingin dapat bagian salam dan senyum indahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Wala yazid an dzalik. Syekh Ahmad enggak pernah lebih. Beliau cuma senyum, assalamualaikum, senyum, assalamualaikum. Siapapun itu, yang penting muslim, salam. Dan hatta yang membencinya itu dapat itu udah kayak dapat diskon, Pak. Kita dapat diskon. Banyak itu kan senang, itu dapat itu. Semuanya meninggalkan urusan. Bayangkan mahanitnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu nabi. Nah, ini Abin Nasr awalnya ya alasan itu sedikit karena himmahnya dia sama makan itu memang mungkin kayak anak gitu. Sehingganya cembung kayak guci. Akhirnya ketika dia udah cinta, la yarda bi bu'dih, enggak rida dia jauh dari Syekh Ahmad. Sampai di dalam sejarahnya beliau 14 tahun enggak pernah tinggal 5 waktu di belakangnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. 14 tahun enggak pernah mau kehilangan ada di belakangnya Syekh Ahmad di dalam salat. Enggak pernah mau kehilangan. Syekh bin Nasr Al-Alawi. Dan beliau bukan cuma dalam salat, di luar salat kalau udah kangen kayak Sayyidina Abu Bakar. Kalau udah kangen dicari Syekh Ahmad. Sayyidina Abu Bakar kan istimewa karena apa? Siddiq Thayyib menceritakan, memang kan Rasul Sayyidina Abu Bakar mengatakan hubbiba alayya bidunyakum bisalas. Saya paling hobi ana di dunia itu 3. Apa? Julus baina yadayn Nabi SAW, duduk di depan Nabi Muhammad SAW, enggak ada yang pindah dia. Wan nazar ila wajhihi sallallahu alaihi wasallam, dan mandang wajah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa infadhu mali li ajlihi sallallahu alaihi wasallam, dan mentasarrufkan harta saya untuk Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini beliau, ini bukan cuma lisan, tahqiq ini. Buktinya adalah ketika Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar khalafah. Ketika jadi khalifah, Sayyidina Umar nanya ke istrinya Sayyidina Abu Bakar. Nanya, apa yang kurang dari saya dalam jadi khalifah? Apa sih Sayyidina Abu Bakar kelebihannya itu apa? Kan Sayyidina Abu Bakar itu disebut namanya di dalam doa khususnya Nabi Muhammad SAW sendiri, agar supaya nanti dia yaumil qiyamah, dia yang ada di sampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabaqal akhar, menyalip sahabat-sahabat yang lain sampai gharu, cemburu sahabat sama Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah SAW? Ma sabaqakum Abu Bakar bi kasratis salati wala siyami wala zakati walakin bima waqara fi qalbihi. Sayyidina Abu Bakar tidak nyalip kalian dengan banyak salat, banyak puasa, banyak zakat, tidak. Beliau nyalip kalian sehingga paling dekat sama saya dengan apa yang disembunyikan di dalam hati. Apa itu? Ismu Muhammad. Ismu Muhammad. Nama Nabi Muhammad SAW selalu ada di hatinya. Kalau kita, siapa yang ada di hati kita? Apa yang ada di hati kita? Bahkan di dalam wazifah, apa yang ada di dalam hati kita? Hakadha huwa nahnu. Tapi kita dipaksa sama Allah buat nanti kumpul sama Sayyidina Abu Bakar. Ayu fadlin ba'da hada. Mau cari apa lagi? Mau cari apa lagi yang lebih istimewa daripada ini? Apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika tanya kepada istrinya? Apa kata Sayyidina Umar istrinya? Sayyidina Abu Bakar tuh, tahu nggak ente? Kalau udah waktunya selesai misa sama Nabi SAW, nyampe di rumah, Sayyidina Abu Bakar nggak pernah tidur malam. Kenapa nggak pernah tidur? Nggak kuat matanya kalau nggak lihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau udah mulai naruh badannya di tempat tidurnya, Sayyidina Abu Bakar udah mulai langsung kesakitan. Aduh, wah syauqah. Yataqallab ila al-yamin wa ila al-shimal. Balik kanan, balik kiri cuma teriak-teriak wa syauqah. Terakhir wa Muhammadah. Zikirnya mau tidur yang dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya setiap malam enggak pernah bisa tidur dan bangun dari tempat tidurnya. Apa yang dikerjakan Sayyidina Abu Bakar? Tawafa baital Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Sayyidina Abu Bakar, kata istrinya, tawaf di rumahnya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahajudnya itu tawaf muterin rumahnya Nabi Muhammad SAW, nunggu keluarnya Rasulullah SAW. Sehingga dalam riwayat setiap Rasul keluar mau ke masjid untuk salat subuh, wajah pertama yang dipandangnya adalah wajah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wajah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadza huwa al-muhibb al-muhaqqiq. Ini adalah orang yang mencintai, yang mentahqiq cintanya. Wa Syekh Ahmad hakada. Murid-murid Syekh Ahmad itu begitu. Di antaranya Syekh bin Nasr Al-Alawi, sampai enggak mau jauh. Nah, pernah suatu hari Syekh bin Nasr ini bukan di waktu sholat, kangen sama Syekh Ahmad, enggak kuat, pergi ke zawiyah. Beliau Maulana Syekh radhiyallahu taala anhu nabi, kadang ada kala beliau pergi itu enggak mau pesen sama yang di zawiyah. Kalau ada yang cari saya bilang, jangan ada yang nyusul. Beliau ngasih tahu mau kemana, tapi jangan ada yang nyusul. Sering beliau begitu radhiyallahu anhu. Di antaranya pada saat itu datang Syekh bin Nasr Al-Alawi, Syekh Abdullah. Ketika datang kepada Syekh Ahmad ke zawiyah, kata yang di zawiyah, Syekh Ahmad enggak ada lagi, pergi kemana? Ke sana, tapi enggak boleh nyusul. La yubali, enggak peduli dia. Sayyidina Abu Bakar, kata istrinya kepada Sayyidina Umar, itu kalau beliau nahan lama enggak ke rumahnya Nabi Muhammad SAW tawaf, itu hatinya bau kebakar sampai kecium sama istrinya. Kecium bau hati kebakar. Ya, dengar kisah ini dari Syarif Tayyib At-Tijani, cucu Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu. Kemudian ngejar ini Syekh bin Nasr Al-Alawi, ngejar Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Ketika dengar suara bigalnya, suara kendaraannya, Syekh Ahmad nanya, "Gal ya Abdullah bin Nasr." "Na'am ya Syekh." "Ente sudah ke zawiyah?" "Sudah." "Enggak dikasih tahu sama yang di zawiyah kalau anak enggak?" "Iya ya Syekh, anak enggak tahan." Pernah juga ada yang sama Syekh Ahmad dibilang, jangan ada yang nyusul, kalau yang nyusul bisa masuk neraka. Nyusul juga kalau tidak salah ini, kalau tidak salah atau yang lainnya, Ibnul Misri atau Abin Nasr ini. Ketika ditanya, kan sudah dikasih tahu sama anak, kalau nyusul bisa masuk neraka inti. Ya Syekh, anak ngikut inti biar jauh dari neraka. Mana mungkin inti bikin anak masuk neraka, katanya. Kadang harus pakai akal juga Pak kita. Akhirnya nyusul, waqa'al muhadatsah bainana wa fariha syekh wa dhahika
Iya. Kata Syekh bin Nasr, kita ngobrol kok enak. Mungkin Abu Nasr ini orangnya agak lucu. Akhirnya anak ngelihat kok Syekh seneng banget jalan sama saya. Mumpung ini aja mumpung. Ini momen yang belum tentu anak dapatkan lagi seumur hidup anak. Karena aja mumpung kayak gitu, Syekh tabassum, tertawa, ngobrol, jalan itu. Ya Allah, mudah-mudahan ketemu kita sama Syekh Ahmad. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya anak harus minta sesuatu yang paling istimewa. Yang paling istimewa di kalangan akhyar adalah Ismul A'zam. Mintalah dia, Syekh bin Nasr. Ya Maulana Syekh, ajizni, kasih saya ijazah Ismul A'zam. Taghayyara wajhuh. Langsung wajahnya Syekh Ahmad berubah. Dari tadinya senyum-senyum langsung berubah dan tarakani, ditinggal saya. Saya ditinggal pergi langsung, katanya Syekh bin Nasr. Wa nadimtu. Ana nyesel banget. Kenapa Ale pakai udah ada mahabbah kayak gitu, ngapa pakai mikir mau apa-apa sih? Udah itu aja udah cukup. Itu surga itu udah. Nyesel ana ngomel, lamamtu nafsi. Ana marahin diri ana sendiri. Ana marahin diri ana sendiri sampai ketika ana marahin, ana kejar Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Beliau sudah meninggalkan, ana kejar. Begitu ana kejar, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu ada di depan, ana di belakang. Pas ana di belakangnya, Syekh Ahmad Tijani nguji ana radhiyallahu anhu. Apa ujiannya? Setiap tanah yang dipijak sama kudanya Syekh Ahmad, itu tanah jadi emas, Pak. Setiap tanah, dan diizinkan kalau mau ambil ini. Setiap tanah yang dipijak itu jadi emas. Kalau kita kira-kira Pak, kita kejar Syekh Ahmad apa berhenti, Pak? Syekh bin Nasr berhenti. Tapi untuk memastikan ini beneran emas apa bukan, beliau turun, Pak, diambil ini. Ditaftis, diperiksa, ini emas beneran. Emas beneran. Kita kira-kira lulus gak nih kalau diuji begini? Mungkin gak diuji kita, Pak, dunia. Kelemahan kita orang akhir zaman. Ba'da dzalika, setelah itu apa yang terjadi? Setelah dipegang, dilihat ini emas beneran, langsung dibuang. Langsung dibuang sama dia. Ya, langsung dia pergi ngejar Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Dia pergi ngejar Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Maka apa yang diucapkan sama dia? Qal ya Maulana Syekh, la taj'al hadhi minka ad-dunya. Wahai guru mulia kami, tolong jangan kau jadikan jatah saya dari madatmu itu di dunia. Saya minta akhirat saja. Yang saya minta akhirat. Bayangkan, Pak, ini tarbiyahnya Syekh Ahmad kepada orang yang tadinya datang ke majelis aja cuma mau makan, Pak. Ini orang awalnya pribadinya datang ke zawiyah cuma mau makan, ditarbiyah sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu sampai orang yang emas aja dia tolak demi mahabbahnya kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kita sudah berapa tahun di Tijani? Sudah berapa tahun kita ditarbiyah sama Syekh Ahmad? Sudahkah kita sampai ke fase itu? Kalau anda sih kejauhan masih, tapi yang penting di aku. Biar dibuntut juga yang penting nyampe kalau gitu. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baru Syekh Ahmad Tijani mau senyum lagi kepada dia. Baru senyum lagi kepada dia. Di pada saatnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu tahu kalau ini orang sudah layak dapat Ismul A'zam, dipanggil sama Syekh Ahmad. Dipanggil. Kalau mau tanya Ismul A'zam, saya juga nggak tahu. Tanyanya ke beliau yang tahu kira-kira. Akhirnya ditanya sama Syekh Ahmad, sampean betul mau Ismul A'zam? Betul ya Syekh? Betul ya Syekh? Karena tidak ada yang di atasnya salawat fatih dan fatihah itu ya Ismul A'zam itu. Tapi ada konsekuensi, kata Syekh Ahmad. Apa itu? Kalau sampean saya kasih Ismul A'zam, kata Syekh Ahmad, ujiannya dua. Satu, sampean bakal fakir sampai mati. Mau nggak? Mau nggak? Istihara seumur hidup. Mintanya jangan dunia, Pak. Mintanya akhirat. Madat itu mintanya akhirat. Karena dunia itu recehannya akhirat. Kalau mintanya akhirat, dunianya ikut. Tapi kalau mintanya cuma dunia, ya kalau dapat ya segitu. Remeh banget. Kayak orang tadi datang ke Madinah jauh-jauh mintanya roti. Ngapain ke Madinah kalau cuma mau roti? Hakata. Ini ibrah buat kita, contoh buat kita. Kemudian akhirnya ketika yang pertama sampean akan fakir sampai akhir hayat. Yang kedua, bahkan kamu akan diuji setelah wafat. Apa itu?
setelah wafat kuburanmu bakal jadi tempat sampah, kata Syekh. Kuburmu bakal jadi tempat sampah. Kita mau nggak itu? Berarti kita masih dunia. Ulama ukhrawiyah adalah ya'lam anna al-akhirata khairun minad dunia. Orang ukhrawi itu tahu akhirat lebih utama daripada dunia. Ini yang bicara orang yang hak bicaranya, orang yang benar bicaranya, qutbul maktum yang tidak pernah jatuh. Benar pembicaraannya, engkau bakalan naik derajat. Engkau bakal yang dapat Ismul A'zam ini semua kibarul aulia, pembesar aulianya Allah Subhanahu wa taala. Engkau bakal jadi pembesar kekasihnya Allah. Tapi dua konsekuensinya, kamu harus tebus dengan kefakiran. Mungkin ini gara-gara balasannya dulu ke zawiyah maunya makan aja. Mungkin Allah alam. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Kemudian yang kedua, tempat sampah kuburannya. Dia bilang Bismillah ya Syekh. Bismillah, enggak apa-apa jadi tempat sampah, enggak apa-apa, yang penting sayanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kuburannya pakai kubah besar, kalau saya sama setan mau ngapain? Benar, masyaallah. Kok kayak girang banget antum? Sallallahu alaihi Muhammad. Ini la aqsid ahadan, la aqsid ahad. Ini contoh aja. La aqsid ahad. Yang penting bareng sama Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan untuk pribadi masing-masing, sudah sesadar inikah kita? Sudah setinggi inikah kesadaran kita, kepekaan kita terhadap keistimewaan Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, keistimewaan Nabi Muhammad SAW, keistimewaan tarekat ini? Sudah berimankah kita dengan janji Nabi Muhammad SAW terhadap tarekat ini? Kalau kita udah beriman terhadap semua janjinya Nabi Muhammad SAW dalam tarekat ini, ketika kita masuk nggak bakalan kita merasakan sumpek, Pak. Betul apa kagak? Betul. Kita udah dapat stempel kebahagiaan yang hakiki, ukhrawiyah. Gak bakalan kita sumpah, gak bakalan kita sedih, gak bakalan kita menangis untuk urusan yang receh. Kenyataannya iman kita belum sampai kepada keyakinan. Mudah-mudahan ada saatnya nyampe. Amin. Amin ya rabbal Alamin. amin ya rabbal alamin. Dan Syarif Tahir ketika menceritakan hal ini kepada anak Syekh Abi Nasr, beliau mengatakan, Salim, sampai sekarang kuburannya Syekh Abi Nasr itu orang dari negeri mana-mana datang membersihkan. Besoknya sudah banyak sampah lagi. Iya, sampai datang dari Afrika, dari negeri-negeri, sampai karena tawassul sama beliau, cinta, tahu sejarahnya, datang dari mana-mana membersihkan kuburannya itu, ikhwan, dari mana-mana. Tapi tidak jauh, mungkin besok sudah jadi sampah lagi tempat. Karena memang itu konsekuensi. Mau nggak kita kuburan kita jadi tempat sampah? Tapi ada Rasulullah di dalamnya. Mau banget. Oh, orang akhirnya mengatakan sedunia, dia mah sampah, dia mah receh, sebodoh amat. Benar. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin cukup ya, udah pada lapar ya. Hah? Lanjut. Masih lama lagi. Masih lama lagi. Ana lihat ada yang sudah capek gitu. Semangat, Bet. Semangat. Lanjut dah. Bener dah. Terus. Ikhwati fillah. Ini ada yang ada di pikiran anak sekarang yang anak ingat. Anak nggak konsep, jujur anak nggak konsep sampai anak bawa kitab, tapi mau buka juga nggak tahu yang mana yang mau dibuka. Jadi daripada anak lama begitu. Yang ada di pikiran sekarang satu hadis tapi panjang begitu. Kalau anda sampein takutnya akhirnya antum tobat ketemu aneh. Amin. Jadi kayaknya enak makan ya. Makan aja ya. Belum. Udah, terus. Anda sampaikan. Terus. Ini ada di dalam kitab Jawahirul Ma'ani. Hadis an Mu'ad bin Jabal, dari Mu'ad bin Jabal. Berkata Mu'ad bin Jabal, Anda mau menyampaikan hadis ini pengen ngasih tahu kalau Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu memang satu kali, tapi ketemu Allah di dalam kitab Nurul Absar fi Manaqib Ali Baitin Nabiul Mukhtar. Di situ disebutkan oleh Syekh Mu'min, Rasulullah SAW ketemu dengan Allah itu lebih 30 kali. Ketemu dengan Allah. Tapi paling agungnya adalah peristiwa Isra Mi'raj, dan itu paling agungnya.
Karena itu dipanggil langsung sama Allah Subhanahu wa taala di tempat yang nggak bisa dimasukin sama siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya ada satu kisah ini. Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Uhdu bisa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata ghadatin fi salatis subuh." Suatu hari Rasulullah SAW uhdu bisa ketahuan di rumah untuk keluar di subuh hari untuk melakukan salat subuh. Jadi pernah kata Mu'adz bin Jabal mau salat subuh, nunggu Rasulullah SAW keluar itu sampai hampir waktu subuhnya habis. Tapi imannya sahabat, meskipun sampai udah hampir habis, ini udah gadra raka'atan khafifatan. Ini udah tinggal kira-kira 2 rakaat yang ringan waktu, tetap nunggu Nabi Muhammad SAW. Tuh keyakinan sahabat. Kalau kita kira-kira imam telat bagaimana? Buat salat duluan. Lebih dahsyat lagi Pak, pernah saya mendengar satu ulama siqat ahli tafsir mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah keluar sholat isya jam 3:30 malam Pak, dan sahabat masih nunggu di masjid dari isya. Nggak bergeming sahabat. Nujum, mereka lah bintang. Kita recian Pak, tapi kita nanti kumpul sama bintang Pak. Amin. Mereka radhiyallahu anhu bintang di akhirat, kita recian di dunia nanti jadi bintang juga di akhir. Kalau istiqomah, mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya fakharaja sari'an, keluar Nabi Muhammad SAW tergesa-gesa. Wasalla khafifatan, asra fi salatihi, salat cepat-cepat Nabi Muhammad SAW. Salatnya buru-buru karena waktu memang sudah mau habis. Tapi sahabat nggak ada yang ragu sama Rasulullah SAW. Salat Rasulullah SAW setelah salam qama wa qala masafukum kama antum, ala masafikum kama antum. Kata Rasulullah SAW, jangan ada yang bangun. Takut jadi fitnah. Takut akhirnya dijadikan hukum sunnah salat subuh di akhir waktu. Jadi klarifikasi Nabi Muhammad SAW alasannya. Inni uhadditsukum ma habasani. Aku akan mengabarkan kepada kalian apa sebab aku kok terlambat, kata beliau. Qumtul lail, kata beliau, saya lagi sholat tahajud, kata Nabi Muhammad SAW. Maaf ya, Rasul nggak pernah riya, nggak peduli sama pujian Nabi Muhammad SAW. Tapi ini tujuannya ya untuk klarifikasi. Ketika ana lagi sholat, id atani rabbi fi ahsan surah. Lagi tahajud saya, Allah datang kepada saya. Hebat banget ya. Dan menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kan Syekh Tibai sebetulnya udah ngasih tahu ya. Karimun basata li khalqihi bisata karamihi wal mawahib yanzilu fi kulli lailatin ila sama'i dunya wa yunadi hal min mustaghfirin hal min ta'ib hal min talibi hajatin fa'uniluhul matalib falau ra'aital khuddam ay khuddam Allah qiyaman al-aladam. Enggak usah artiin, nanti takut kepanjangan. Jadi sebetulnya Allah pun turun Pak setiap malam buat kita. Allah setiap malam turun ke langit dunia menawarkan kepada kita, punya permintaan apa, punya request apa, mau pesen apa, begitu. Mau pesen apa, menunya banyak, gratis semua. Tapi kita tidur. Kita kayak ditanya mau pesen apa, kitanya akhirnya ya dapat aja. Illa ma qasamallahu lana. Yang kita dapat ya yang sudah dicatatkan untuk kita. Segitu aja. Kata. Mudah-mudahan nafahan Allah. Mudah-mudahan bikin kita bangun ya. Akhirnya wa qala li ya Muhammad, berkata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qultu labbaika rabbi. Aku mengatakan di Jawahir ini semua hadisnya sudah ditashih sama Nabi Muhammad. Karena kitab ini Bukharinya dijani sahih semua, begitu maksudnya. Akhirnya fima yakhtasimul mala'il a'la, kata Allah. Fima yakhtasimul mala'il a'la. Mala'il a'la itu malaikat yang ada di langit semua. Langit ini dari 1 sampai arsy itu isinya malaikat semua. La ya buka syibir, kata Nabi SAW waktu Mi'raj. Enggak tersisa 1 jengkal pun isinya ada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala.
Tahu enggak, kata Allah, wahai Nabi Muhammad SAW, malaikatil a'la itu makhluk yang paling banyak itu kalau ribut ngerebutin apa, kata Allah? Yakhtasim, ribut begitu. Padahal enggak punya nafsu. Yakhtasimul mala'il a'la. Qala la adri wa qalaha salasan. Kata Rasulullah SAW, saya enggak tahu ya Allah. Allah kalau nanya mau ngasih tahu. Dan Allah mau mengulang pertanyaannya sampai 3 kali. Qultu la adri, kata Rasulullah SAW. Aku katakan tidak tahu. Akhirnya wada'a. Jangan digambarkan tangan kayak tangan kita. Allah Subhanahu wa taala meletakkan sebagian zatnya ala dhahri, di pundak saya. Dan habis ditaruh itu adem sampai ke depan. Dingin, kata Nabi Muhammad SAW. Barda'am anamillah. Wajadtu, kata Rasulullah SAW. Habis itu, habis dipegang, aku mengetahui segala ilmu pengetahuan, kata Rasulullah SAW. Waktu Mi'raj juga uluman syatta, allamani rabbi uluman syatta. Dikasih lagi sama Allah, dikasih lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang ditaukid, itu taukid karena buat disampaikan kepada kita, karena ini hal yang penting. Kenapa hadis ini Anda sampaikan? Karena isinya ini berkenaan banget sama ikhwan. Berkenaan banget sama ikhwan. Isinya nih, ya, Allah saking pentingnya langsung nanya ke Nabi Muhammad SAW, biar disampaikan kepada kita. Dan isinya berkenaan banget. Tahu nggak? Malaikat itu yang jumlahnya berapa triliun itu, kalau ribut itu berebut apa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ketika ditanya sampai 3 kali Rasul nggak tahu, dikasih tahu dengan dipegang, dan beliau tahu. Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala yang keempat kalinya baru dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Fil masyi ila jamaah. Yang pertama adalah berebut, beristighfar untuk orang yang hadir ke dalam segala jamaah kebaikan, terutamanya salat 5 waktu. Berebut malaikat mendoakan beristighfar, semua malaikat berebut beristighfar untuk orang yang hadir salat 5 waktu berjamaah, yang hadir wadifah hailalah berjamaah. Mungkinnya kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, 1 kali aja seumur hidup kau tidak hadir berjamaah wadifah, kau tidak hadir berjamaah hailalah, ketinggalannya jauh, nyesalnya sangat. Bayangkan istighfar malaikat yang triliunan kita kehilangan pada saat itu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Itu yang pertama, kata Allah Subhanahu, kata Nabi Muhammad SAW, allamahu rabbuh fil masyi ilal jamaah. Kemudian yang kedua, fil luzum ba'dal maktubat. Fil luzum ba'dal maktubat. Di dalam mendoakan, mengistighfarkan orang yang enggak bangun dari tempat duduknya, dari tempat sholatnya, enggak keluar dari tempat sholatnya setelah sholat 5 waktu, enggak cepat-cepat bubar habis sholat. Kita mungkin ya kalau zuhur asar mungkin bubar, tapi maghrib ditahan kita sama Allah, ditahan kita sampai isya, tetap di zawiyah kita. Habis sholat maghrib kita ditahan sampai isya. Itu selama kita masih duduk di sini sambil nunggu sholat isya. Catatannya sholat isya, malaikat semua berebut, biar urusan saya dia, urusan saya dia. Semua istighfar, ya Allah dengarkan, ya Allah ampuni dia, ya Allah. Triliunan berdebat untuk teriak demo kepada Allah, biar yang duduk itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nyampe apa kagak? Berhasil apa kagak? Rugi nggak kalau kita absen? Keliwat. Yang ketiga, wa fi isbaghil wudu, ay wa fi isbaghil wudu fil makruhat. Yang berebut didoain sama malaikat orang yang berusaha tetap menyempurnakan wudu, pakai sunnah-sunnahnya di dalam wudu. Bahkan pada saat makruhat, bukan saat makruh, bukan. Pada saat menyempurnakan wudhu itu kagak enak. Pada saat dia nggak demen, dirinya nggak pengen nyempurnain wudhu. Kapan waktunya? Lagi sakit. Kita kalau lagi sakit kena air enak apa enggak? Makruh kan kita sama air tuh, nggak demen, makruh itu kagak demen. Atau kita bangun jam 3 malam begitu, tengah malam, meskipun alasannya kebelet pipis. Akhirnya setelah pipis kok kayaknya nggak enak kalau kagak wudhu. Kadang hidayah tuh lewat kayak begitu Pak.
Ada seorang wali besar yang sampai sekarang namanya besar. Sudah wafat lama beliau, puluhan tahun. Sampai sekarang namanya besar. Beliau jadi wali karena setiap mau tidur beliau minum yang banyak. Kenapa alasannya? Alasannya biar nanti ketika tidur kebelet. Ketika kebelet mau nggak mau ke kamar mandi. Setelah ke kamar mandi malu kagak wudu. Masya Allah. Luar biasa. Dikasyaf sama wali yang lebih tinggi. Ini orang jadi wali gara-gara kebelet pipis. Masya Allah. Tapi jadi wali Pak, mulia apa kagak? Masya Allah. Pak, minum aja bisa bikin kita jadi wali, apalagi wazifah. Masya Allah. Sallallahu barik alaihi wa ala alihi. Fil makruhat. Kita kan kalau umpamanya lagi tengah malam apalagi wudunya harus di luar rumah, musim hujan. Kira-kira kita wudunya pakai sunnah apa enggak tuh? Itu dapat perhatian, ada bedanya di hadapan Allah. Ada seorang wali wali wanita. Beliau mengatakan, saya setiap orang keluar kamar mandi bisa tahu perbedaan ini orang hidupin sunnah apa enggak dan kadarnya sunnahnya seberapa banyak dari nur wajahnya. Setiap orang keluar kamar mandi tempat wudhu nurnya beda-beda, tergantung seberapa dia memperhatikan dalam wudhunya dia. Hakata. Nah ini orang yang wudhu dalam keadaan makruh kayak gitu, dalam keadaan isbat, menyempurnakan dalam keadaan nggak enak, baik lagi sakit atau dalam cuaca dingin, selama wudhunya masih ada istighfar malaikat. Semuanya istighfar. Makanya jangan cepat dibatalin kalau begitu. Jangan cepat dibatalin. Hakata. Kemudian summa fima ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa fima. Ini kan berkenaan masyi ila jamaah, jalan ke jamaah ikhwan. Wazifah setiap hari. Duduk di masjid atau di tempat sholat. Setelah sholat, ini kerjaannya ikhwan. Habis sholat kita nggak wazifah aja, lazim. Nggak wazifah adalah yang penting jangan gosip, ngobrol. Kemudian isbagul wudu. Ini aja yang nggak yang isbagul. Kemudian ufima, summa fima ya Muhammad. Kemudian apa? Fi it'amit ta'am. Di dalam memberikan makan. Di dalam memberikan it'amit ta'am. Orang yang it'amut ta'am itu pada saat dia it'amut ta'am itu malaikat berebut beristighfar buat dia. Oleh karenanya sangat bagus kalau kayak di zawiyah itu digalangkan, nanti ada yang bawa makanan, ada yang Sini soalnya. Pas soalnya di sini. anak yang mesti belajar. Ini anu makanan itu tukang makanan. Alhamdulillah ala sayyidina Muhammad. Dan itu dakwa Syekh radhiyallahu anhu. Itu peninggalan siasat dakwahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kalau bisa tawarkan yang lewat, ajak makannya juga. Enggak apa-apa cuma mau makan enggak apa-apa. Enggak apa-apa cuma mau. Tapi terserah antum udah lebih mengamalkan daripada anda. Jazakumullah khair. Teruskan itu fi it'amit ta'am. Yang kelima, singkat aja, walainil kalam, di dalam lembut menghadapi semua manusia, baik lembut dalam bertutur kata dan lembut di dalam berparas wajah. Nggak pernah mau nyakitin makhluk dengan simahnya, dengan fisiknya, baik dengan ucapan ataupun dengan rautnya. Itu orang yang seperti itu berusaha nggak mau nyakitin orang. Mungkinnya Nabi Isa kalau nggak salah mengatakan tanda orang ikhlas tuh ketika ada dua orang di depannya, satu mencaci, satu memuji, dia perlakukan dua orang itu dengan sama. Tetap dua-duanya dia senyumin. Itu yang orang yang sudah ikhlasnya menjadi tabi'iyah walailul kalam, lembut di dalam berkata, lembut di dalam berkata dan di dalam berparas wajah. Kemudian yang terakhir summa fima, ini hadis motivasi buat kita kalau kita pengen jadi sabiqunal awwalun dari murid-murid Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, wa dia wal qa'im bil lail wan nasu niyam aw qiyamul lail wan nasu niyam, dan di dalam salat malam dalam keadaan orang-orang pada tidur. Dalam keadaan orang pada tidur. Apalagi kalau sholat malam kita bisa meneteskan air mata, Pak. Apalagi kalau umpama sholat
kita bisa meneteskan air mata. Disebutkan di dalam hadis yang maknanya anak pernah hafal hadisnya, cuma lupa ya, faktor umur mungkin ya. Siapa orang di sholat di malam hari, min rajulin fi qaumin aw fi ummatin, seorang laki-laki di kaum atau di umat, dia sholat malam meneteskan air mata kadzubabah au qara'sadzubab, itu air matanya sebesar lalat atau sekepalanya lalat cuma. Baik itu air mata masih tetap di matanya atau sampai netes, min khasyiatillah, karena takutnya dia kepada Allah, karena menyesal dia kepada Allah, bikin dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa, kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada di dalam satu desa orang seperti itu ya, di satu malam, maka dosa satu kampung ya, di hari itu semua dihapus sama Allah. Satu kampung dosanya satu hari itu dihapus semua sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ada manfaat. Allahumma ighfirna fi zumrati abil fa'il tijani wa amdana bi madadi khatmil awliya al-kitman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Ada pesan dari beliau, satu kisah tentang Isra Mi'raj. Gak apa-apa ditambahin lagi ya? Ya, Bapak. Terus antum paksakan ikhlasnya. Amin. Ada ini udah ramai sebetulnya ya, Anda sampaikan di media, sudah banyak yang tahu. Tapi mungkin ada yang belum tahu, takut menurut beliau. Jadi saya hampir 1 tahun lalu ada kawan datang ke rumah. Beliau memang kawan saya. Namanya Ustaz Fauzan, ikhwan dari Bali. Udah tahu ya ceritanya? Belum banyak, belum tahu. Belum. Ada yang belum enggak? Belum. Ada yang beneran belum enggak? Belum. Ah, iya. Cerita ya, nggak apa-apa. Ini perintah dari guru. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Al-Fakir memang pernah baca di dalam kitab karangan Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Dulu anak punya kitabnya, karena udah lama nggak dibaca, nggak ketemu. Sekarang anak lagi nyari lagi, karena setelah viral ini, sebagian bertanya kepada saya, Bib, kitabnya kitab apa gitu. Anak lagi cari tapi kitabnya. Kalau antum tahu, jazakumullah khair kalau ngasih tahu kan. Jadi kitab Sayyid Muhammad Al-Maliki satu ada tipis, itu cuma menceritakan tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa ila liga rabbih, sampai balik lagi. Nah di antaranya adalah di kisah itu Rasulullah SAW kan ketemu umatnya yang begini ketika masuk surga, masuk neraka. Nah sebelum ketemu Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW di Mustawa itu ketemu rajul, ada seorang laki-laki di situ di kitabnya Sayyid Maliki yang cahayanya memenuhi Mustawa itu, bercahaya yang memenuhi sampai ta'ajjab. Rasulullah SAW sampai salut sama cahayanya ini orang. Tanya kepada Jibril, man hada ya Jibril? Amalakun min malaikatillah au nabiyyun arsalahullah? Siapa ini Jibril? Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nurun ala nur. Takjub dengan satu cahaya, dengan satu orang yang bercahaya. Apakah ini malaikat? Apakah ini satu nabi? Qala la hada rajulun min ummatika, kata malaikat Jibril. Ini di kitab umum loh. Di kitab umum tentang Isra Mi'raj, tapi enggak semua kitab Isra Mi'raj ada keterangan ini. Di kitabnya Sayyid Maliki ada ini. Hada rajulun min ummatika lisanuhu ratbun bi dzikrillah. Ini satu orang daripada umatmu. Ini satu orang daripada umatmu yang lisannya enggak pernah kering daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna ini adalah umatmu yang paling banyak berzikir kepada Allah. Sehingganya banyak orang yang baca kitab itu mengartikan ini bukan satu orang. Yang dimaksud bukan rajulun seseorang, bukan. Akan tetapi orang yang bersifat ahli dzikir. Semua ahli dzikir masuk ke sini. Tapi ternyata itu arti yang salah. Karena arti yang sebenarnya adalah sesuai persis dengan lafadznya. Lafadznya mufrad, rajulun, satu laki-laki. Min ummatika, daripada kaummu, dari umatmu. Siapakah dia? Nah, ada seorang ibu nyai jidah daripada Ustadz Fauzan ini. Yang cerita ke saya Ustadz Fauzan ini. Nyai ini namanya Ibu Nyai Latifah. Tinggalnya di Bali. Ustadz Fauzan itu cucunya dan masih kecil. Nyai Latifah ini majazib. Tahu majazib ya? Majedub kalau bahasa kita. Majedub. Waliyah yang unik begitu. Waliyah yang unik. Tapi ketahuannya kalau beliau waliyah, ada seorang wali besar dari Jakarta
dan sekitar, satu wali besar, namanya sangat besar. Itu beliau sering sekali bawa rombongan, satu Habib besar beliau, bawa rombongan satu bis sampai ke Bali sowan kepada Nyai Latifah ini. Cucunya ini saksinya, nggak cuma satu kali, beberapa kali. Bahkan beliau barangkali tiap tahun sampai kayak begitu kira-kira. Meskipun mungkin nggak setiap tahun. Nah, ibunya Nyai Latifah ini padahal punya anak kan, bilang ke cucunya ini Ustaz Fauzan waktu itu masih kecil, sampai 2 kali pernah bilang di waktu yang berbeda. Aslinya dari Madura, Cong begitu kalau kata Madura, manggil cucu itu Cong begitu. Cong, tahu nggak kamu katanya? Ini anak SD, kelas berapa SD yang dikasih tahu? Tahu nggak kamu? Waktu Rasulullah SAW Mi'raj, itu Rasulullah SAW bertemu orang yang cahayanya menakjubkan Rasulullah SAW, bikin takjub, bikin salut Nabi Muhammad SAW. Ini anak masih kecil diajak ngomong kayak gitu. Ternyata ini Nyai tahu nanti cucunya ada yang jadi Tijani, yaitu kacungnya itu. Masya Allah. Padahal waktu itu nggak tahu sama Tijani, nggak tahu kalau jidahnya itu baca salawat Fatihah aja nggak inget pernah apa nggak ada tanda-tanda Tijani, bukan orang Tijani. Kalau zahirnya, iya mbah, siapa itu? Tahu nggak kamu itu siapa? Itu Sayyid Ahmad At-Tijani namanya. Itu namanya Sayyid Ahmad At-Tijani. Yang Ustaz Fauzan ini bingung kan, orang tua saya masih ada, paman-paman masih ada, kok bilangnya cuma ke saya terus, sampai 2 kali bilang. Itu Sayyid Ahmad At-Tijani. Saya begitu dengar cerita ini, saya langsung taslim, saya langsung yakin, iya, tidak ada satupun dari umat Nabi Muhammad SAW yang zikirnya lebih banyak daripada Syekh Ahmad. Karena Syekh Ahmad cuma wali yang dijamin muridnya nanti laki-laki 1 triliun. Itu yang talqin, bukan yang bukan talqin lain lagi. Akhwatnya nanti 100 miliar, dan semua zikirnya itu tercatat di lisannya Syekh Ahmad Tijani. Kalau enggak Syekh Ahmad, apa kita baca lazim Pak kira-kira? Kalau Syekh Ahmad tidak menyampaikan lazim wazifah hilalah, apa ada di dunia ini orang lazim? Apa ada orang wazifah? Dakhala fi sahifatihi adhkaruna. Zikir kita semuanya ada di catatannya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, di catatan amal beliau. Ada di catatan amal beliau lisan kita. Dan saya langsung, tapi saya dengar ini tahun lalu dan saya nggak mau menyampaikan di forum. Kenapa? Takut orang salah paham. Kalau ikhwan mungkin nerima, atau mungkin ikhwan aja masih ada yang bingung. Tapi orang awam takutnya nggak terima. Saya nggak sampaikan Pak. Di bulan Maulid kemarin, saya mimpi besok saya mau ceramah di satu zawiyah, ada undangan pagi-pagi. Malamnya saya mimpi besok ceritanya Nyai Latifah sampaikan di ceramahnya ente. Sampaikan kepada ikhwan cerita ini, biar tahu siapa gurunya Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Seperti itu kisah ini untuk kita yakin. Satu lagi, mumpung anak ingat. Ini Anda sampaikan cerita waktu bareng sama Nyai Latifah ini yang Sidi Mahmud At-Tusi. Anda sampaikan jangan? Pas merah. Enggak apa-apa ya? Pura-pura nikmat aja ya. Masya Allah. Luar biasa. Syekh Mahmud At-Tusi ini seorang pejabat Pak. Seorang pejabat, tapi dengar tentang Syekh Ahmad, dikasih penasaran di hatinya, pengen ketemu sama Syekh Ahmad. Ada cinta di hatinya, pengen ketemu sama Syekh Ahmad. Berangkat ke zawiyahnya Syekh Ahmad, mau ketemu, pakai pakaian jabatannya, petantang-petenteng. Syekh Ahmad tahu terhadap orang ini dan tahu kalau bakal jadi muridnya, dan tahu dia ini penasaran pengen ketemu. Nggak ditemuin sama Syekh Ahmad. Syekh Ahmad nggak keluar dari kamarnya, ditunggu sampai lama Syekh Ahmad nggak keluar. Sedih dia, dapat nasihat dia dengan itu. Bayangkan Pak Wali ngumpet di kamar aja jadi nasihat buat orang. Kalau kita ngumpet jadi di kamar, jadi liur walet. Bagus liur walet. Masya Allah. Akhirnya pulang dia nadim, dapat nasihat dia di situ. Mungkin saya dah ditemui sama beliau. Nah, beliau ini dapat cerita tentang Syekh Ahmad dari pecintanya. Jadi yang timbul cinta, mau kenal sama Rasulullah SAW, tanya kepada pecinta Nabi Muhammad SAW, akan lahir cinta. Mau kenal sama Syekh Ahmad, tanya sama orang yang lebih kenal, lebih cinta sama Syekh Ahmad, jadi cinta kita. Hakata nahnu. Kita mau berteman kepada siapa, itulah agama kita nantinya.
Akhirnya pulang, dia dapat tarbiyah udah sama Syekh Ahmad di situ. Dia berzikir, ibadah terus. Cuman apa? Cuman biar bisa ditemuin sama Syekh Ahmad. Dari mulai dia masih menjabat, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai i'tizal. Azzala, dia tinggalkan dia punya jabatan, dilepaskan jabatannya dan dia uzlah. Dia uzlah ibadah sampai 7 tahun, Pak. 7 tahun dia ibadah di rumahnya, cuman pengen ketemu sama Syekh Ahmad. Bayangin, Pak. Ini orang yang bukan muridnya, penasaran pengen ketemu begitu. Kita udah jadi muridnya berapa tahun, udah ketemu belum? Kenapa tidak penasaran? Sama aneh juga. Senasib kita. Yang udah ketemu nggak ngajak-ngajak nih. Akhirnya setelah 7 tahun berangkat dia ke Zawiyah. Mungkin kalau sekarang saya mau ditemuin sama beliau. Datang ke Zawiyahnya Syekh Ahmad, sampai di Zawiyah, beliau melihat khadimnya Syekh Ahmad lagi ngangkat kayu bakar. Lagi ngangkat hadamnya, pembantunya Syekh Ahmad lagi ngangkat kayu bakar. Dia bilang, "Ana mau ketemu sama Syekh Ahmad." "Oh baik," kata hadimnya. "Tunggu sebentar, saya taruh dulu kayu bakar ini di tempatnya. Habis itu saya panggilkan Syekh Ahmad." "Lah," kata beliau, "tidak, saya sudah tidak sabar. 7 tahun saya menanti momen ini. Taruh kayu bakar itu di sini. Saya yang angkat, kasih tahu mau diletakkan di mana. Kamu panggilkan Syekh Ahmad untuk saya." Masya Allah. Udah nggak sabaran. "Oh baik kalau begitu," kata hadimnya. Ditaruhlah kayu bakar di situ. Begitu ditaruh, hadamnya pergi ke ghurfahnya Syekh Ahmad, manggil Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an. Bangun Sidi Mahmud Tusi ini, diangkat kayu bakar. Begitu kayu bakar sampai di pundaknya Sidi Mahmud ini, langsung beliau dikasyaf sama Allah, yaqdah mandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Secara jaga, di hadapannya hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak, begitu dekatnya Rasulullah SAW sama Syekh Ahmad. Makanya anak bilang, aqrabu khalqillahi fil arwahi. Hampir langsung beliau spontan mengatakan, al-khidmatu fi zawiyati syekh khairun min ibadah sab'ah sinin. Berkhidmat 1 hari atau sebentar di zawiyahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an itu lebih utama, lebih afdal, lebih mengangkat derajat, lebih mengangkat hijab daripada ibadah 7 tahun, kata beliau. Daripada ibadah 7 tahun. Zawiyah Sa'ad bin Abi Waqqas ini zawiyahnya siapa? Zawiyahnya siapa? Busyaralakum ya ayyuhal khuddam. Kabar gembira wahai sekalian orang-orang yang berkhidmat untuk zawiyahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu taala anhu wa ardhahu wan nabi lazamahu. Setelah itu dia sampai akhir hayat jadi hadamnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Enggak mau la yufariquhu hatta fatahallahu alaihi, sampai maftuh dia ala yadi Syekh radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita terus diakomodir Syekh Ahmad. Amin. Allahumma shalli fi zumrati Abil Faiz Tijani wa amitna bi madadi khatmil awliya al-iman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasr al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon diluruskan kalau ada yang salah. Masya Allah, luar biasa. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada Habib Salim yang Masya Allah luar biasa. Beliau memberikan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya